Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN ya. Di sini kita masuk ke simulasi soal untuk P3K, kompetensi teknis, pengelola umum operasional ya. Ini sudah bagian kelima teman-teman. Jadi bagian kelima ini masih ada 35 soal ya, yang nanti akan kita simulasikan. Dan semua soal yang kita susun sudah menyesuaikan dari materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Dan untuk pengelola umum operasional ini kualifikasi pendidikannya ya untuk SD SMP ya teman-teman ya. Oke, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini ada 7 materi pokok ya untuk P3K pengelola umum operasional sesuai dengan Menpan RB ya. Jadi yang pertama mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang diperlukan, kemudian yang kedua membersihkan ruangan dan peralatannya, ketiga menyiapkan ruangan gedung lapangan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan, kemudian keempat melakukan perawatan terhadap peralatan mebel atau barang-barang yang ada di lingkungan gedung. Kelima, menyajikan makanan minuman untuk para tamu pimpinan pegawai atau dinas, ya, lembaga. 6, menyiapkan pengantaran barang atau dokumen. Ketujuh, mengirimkan barang dokumen sesuai dengan alamat tujuan. Jadi, materi yang akan diujikan nanti ya saat ujian P3K itu ada 7 ini teman-teman ya. Nah, materi yang ditetapkan oleh Menpan RB ya, ada 7 ini ya atau dari BKN ya. Kita langsung masuk saja ke simulasi soal yang pertama. Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan kebersihan kantor adalah A. Karpet pelindung lantai, B. Tempat sampah, C. Pengharum ruangan, D. Papan tulis, atau E. Kain pel. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan. Papan tulis tidak termasuk dalam kategori perlengkapan kebersihan kantor ya, sehingga jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, dalam usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan, apa yang harus dijelaskan dalam laporan? A. Harga barang dan metode pengiriman, C. Rincian kebutuhan, alasan, dan anggaran, C. Nama pemasok dan kontak mereka, D. Jumlah pegawai yang akan menggunakannya, E. Warna perlengkapan yang diinginkan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya benar itu adalah yang B. Pembahasannya, laporan harus mencantumkan kebutuhan secara rinci, kemudian alasan kebutuhan tersebut, serta estimasi anggaran yang dibutuhkan. Jadi jawabannya yang B ya, rincian kebutuhan, alasannya, dan anggaran. Selanjutnya, kapan waktu ideal untuk melakukan evaluasi kebutuhan perlengkapan kebersihan? A. 1 minggu, B. setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan, C. setiap tahun, D. setelah ada keluhan, atau E. ketika anggaran tersedia. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, evaluasi bulanan atau sesuai kebutuhan dapat memastikan stok perlengkapan tetap tersedia. Jadi jawabannya yang B ya. Setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan efisiensi pengadaan perlengkapan kebersihan? A. Membeli barang termurah, B. Membeli barang sekali pakai dalam jumlah besar, C. Membandingkan harga, kualitas, dan kebutuhan penggunaan, D. Menggunakan barang bekas, E. Mengandalkan sumbangan pihak ketiga. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C teman-teman ya.
Pembahasannya membandingkan harga, kualitas, dan kebutuhan membantu mendapatkan perlengkapan yang efisien. Jadi jawabannya yang C ya. Membandingkan harga, kualitas, dan kebutuhan penggunaan. Selanjutnya, apa resiko jika kebutuhan perlengkapan kebersihan kantor tidak dipenuhi dengan baik? A. Meningkatnya biaya operasional. B. Menurunkan produktivitas dan citra kantor. C. Kerusakan peralatan kerja. D. Kurangnya koordinasi antar pegawai. E. Penurunan kapasitas ruang kantor. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan lingkungan kerja yang tidak bersih dapat menurunkan produktivitas dan merusak citra kantor. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya, penurunan produktivitas dan citra kantor. Selanjutnya, bagaimana cara membersihkan kaca jendela agar tidak meninggalkan bekas? A. Menggunakan sabun cuci piring dan kain biasa. B. Membersihkan dengan air panas dan spons. C. Menggunakan cairan pembersih kaca dan kain microfiber. D. Mengelap dengan tisu basah. Atau E. Menggosok dengan kertas koran bekas. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasannya, cairan pembersih kaca bersama kain microfiber dapat membersihkan kaca dengan sempurna tanpa meninggalkan bekas. Jadi bisa digunakan ini teman-teman, menggunakan cairan pembersih kaca dan kain microfiber. Selanjutnya, apa tujuan dari melakukan penyedotan debu pada karpet secara rutin? A. Menghilangkan noda permanen. B. Memastikan karpet tidak cepat usang. C. Mengurangi debu dan alergen yang menumpuk. D. Memberikan aroma segar pada karpet. Atau E. Membuat karpet terlihat lebih cerah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan penyedotan debu secara rutin mencegah penumpukan debu dan alergen yang dapat mempengaruhi kesehatan. Jadi jawabannya yang C, mengurangi debu dan alergen yang menumpuk. Selanjutnya, langkah yang benar untuk membersihkan keyboard komputer adalah A. Menyemprotkan cairan pembersih langsung ke keyboard. B. Membersihkan dengan lap basah. C. Menggunakan sikat kecil untuk membersihkan sela-sela tombol. D. Merendam keyboard di air hangat. Atau E. Menggosok keras dengan kain kasar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan sikat kecil itu dapat membersihkan sela-sela keyboard tanpa merusaknya. Jadi jawabannya yang C, menggunakan sikat kecil untuk membersihkan sela-sela tombol. Selanjutnya, mengapa penting untuk membersihkan ventilasi udara dalam ruangan? A. Untuk menjaga estetika ruangan. B. Agar suhu ruangan tetap stabil. C. Untuk memastikan aliran udara bersih dan bebas debu. D. Mengurangi konsumsi listrik AC. Atau E. Mempercepat pendingin ruangan. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan ventilasi yang bersih memastikan udara yang masuk bebas dari debu dan kotoran. Jadi jawabannya yang C, untuk memastikan aliran udara bersih dan bebas debu. Selanjutnya, apa langkah yang benar untuk membersihkan lantai kayu? A. Menggunakan kain basah dengan banyak air. B. Membersihkan dengan cairan pembersih serbaguna. C. Menyemprotkan cairan pemutih. D. Menggosok lantai dengan sikat kasar. Atau E. Menggunakan pel kering atau kain lembab sedikit air. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E ya.
Pembahasan lantai kayu memerlukan perlakuan khusus agar tidak rusak sehingga kain lembab dengan sedikit air lebih aman ya. Tapi kalau di sini ada pilihan jawabannya menggunakan cairan khusus untuk kayu, maka jawabannya yang itu teman-teman ya. Karena di sini tidak ada, sehingganya opsi kedua yaitu bisa menggunakan pel kering atau kain lembab air gitu. Tapi kalau ada pilihan jawaban yang menyebutkan cairan khusus untuk kayu gitu ya, berarti jawaban yang itu. Karena jawaban itu tidak ada, sehingga opsi yang kedua yaitu menggunakan pel kering atau kain lembab sedikit air. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, faktor apa yang harus diprioritaskan dalam memilih vendor catering untuk acara kedinasan? A. Harga yang paling murah. B. Varian menu makanan. C. Reputasi dan ulasan vendor. D. Jarak lokasi dapur vendor. Atau E. Ketersediaan menu vegetarian. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman. Pembahasan reputasi dan ulasan vendor menjadi faktor penting karena ini mencerminkan kemampuan mereka untuk menyediakan makanan berkualitas tepat waktu sesuai kebutuhan acara ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya, faktor yang diprioritaskan kaitannya memilih vendor itu adalah reputasinya teman-teman ya. Reputasi dan ulasan vendor tersebut. Kalau ulasannya banyak negatif, berarti perlu dipertanyakan, perlu dipertimbangkan. Tapi kalau ulasannya semuanya positif, kemudian justru ada nilai plusnya ya, maka itu bisa kita pilih vendor tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum dapat memitigasi resiko ketidakhadiran peserta dalam acara kedinasan? A. Menyediakan hadiah untuk peserta. B. Mengirimkan undangan secara resmi dengan pengingat. C. Mengurangi jumlah kursi yang disiapkan. D. Meningkatkan anggaran acara. Atau E. Membatalkan acara jika peserta sedikit. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasan. Mengirimkan undangan resmi dan mengingatkan peserta menjelang acara adalah strategi efektif untuk memastikan kehadiran yang optimal. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi untuk memitigasi resiko kehadiran peserta itu bisa dengan mengirimkan undangan secara resmi ya, dengan pengingat. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum jika terjadi gangguan teknis pada alat audiovisual saat acara berlangsung? A. Membiarkan acara tetap berjalan tanpa alat tersebut. B. Mengganti alat audiovisual dengan peralatan cadangan. C. Menghentikan acara hingga alat diperbaiki. Atau D. Meminta peserta untuk tidak menggunakan alat itu. Atau E. Memindahkan acara ke ruang lain. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan memiliki peralatan cadangan untuk kebutuhan audiovisual sangat penting agar acara dapat tetap berjalan tanpa gangguan signifikan. Jadi jawabannya yang B ya, mengganti alat audiovisual dengan peralatan cadangan. Selanjutnya, mengapa penting untuk melakukan evaluasi pasca acara kedinasan? A. Untuk memastikan pembayaran vendor selesai. B. Untuk mengetahui kesuksesan dari perspektif peserta. C. Untuk memeriksa kerusakan pada ruangan. D. Untuk meningkatkan dokumentasi acara. Atau E. Untuk melaporkan anggaran. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan evaluasi pasca acara memberikan gambaran tentang keberhasilan acara berdasarkan umpan balik peserta, sehingga pengelola dapat memperbaiki aspek-aspek yang kurang efektif di masa depan. Jadi jawabannya yang B, untuk mengetahui kesuksesan dari perspektif peserta. Selanjutnya, apa cara terbaik untuk memastikan kebersihan ruangan setelah acara? A. Membuat kontrak dengan penyedia jasa kebersihan
B. Meminta peserta membantu membersihkan. C. Menambahkan biaya kebersihan dalam anggaran. D. Menugaskan staf untuk membersihkan secara manual. Atau E. Membatalkan tanggung jawab kebersihan. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan menggunakan jasa penyedia kebersihan profesional adalah cara paling efisien dan memastikan ruangan kembali ke kondisi semula. Jadi jawabannya yang A ya. Bisa membuat kontrak dengan penyedia jasa kebersihan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan efisiensi dalam penggunaan barang dan peralatan di gedung? A. Membatasi penggunaan oleh staf. B. Melakukan pelatihan penggunaan alat. C. Mengganti peralatan dengan model terbaru. D. Membuat kebijakan penghematan. E. Mengurangi jumlah peralatan yang digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan pelatihan penggunaan alat memastikan bahwa staf menggunakan peralatan secara benar dan efisien, sehingga mengurangi resiko kerusakan dan memperpanjang masa pakai. Jadi jawabannya adalah yang B, melakukan pelatihan penggunaan alat. Selanjutnya, apa indikator utama bahwa sebuah peralatan membutuhkan perawatan segera? A. Penurunan efisiensi operasional. B. Peralatan terlihat kotor. C. Ada keluhan dari staf lain. D. Peralatan tidak digunakan untuk waktu lama. Atau E. Vendor merekomendasikan perawatan. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Penurunan efisiensi operasional biasanya merupakan tanda awal bahwa peralatan membutuhkan perhatian atau perbaikan. Jadi jawabannya yang A, penurunan efisiensi operasional. Selanjutnya, bagaimana pengelola memastikan bahwa vendor perawatan yang dipilih memenuhi standar? A. Memilih vendor dengan harga termurah. B. Meminta rekomendasi vendor dari pihak lain. C. Menilai berdasarkan ulasan pelanggan sebelumnya. D. Memastikan vendor memiliki sertifikasi dan pengalaman. Atau E. Menggunakan vendor yang sudah dikenal sebelumnya. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan vendor dengan sertifikasi dan pengalaman yang sesuai memastikan bahwa perawatan dilakukan secara profesional dan sesuai standar yang dibutuhkan. Jadi jawabannya yang D, memastikan vendor memiliki sertifikasi dan pengalaman. Selanjutnya, apa manfaat utama dari dokumentasi perawatan setiap peralatan? A. Untuk mempermudah laporan audit. B. Untuk mengurangi frekuensi inspeksi. C. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan pembelian. D. Untuk melacak histori kerusakan dan perbaikan. Atau E. Untuk mengetahui jenis peralatan yang sering digunakan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan dokumentasi perawatan membantu melacak histori kerusakan dan perbaikan yang berguna untuk analisis jangka panjang dan pengambilan keputusan terkait penggantian peralatan. Jadi jawabannya yang D, untuk melacak histori kerusakan dan perbaikan. Selanjutnya, faktor apa yang harus diprioritaskan saat memilih suku cadang untuk peralatan yang diperbaiki? A. Harga suku cadang. B. Kecepatan pengiriman. C. Kesesuaian dengan spesifikasi asli. D. Reputasi produsen suku cadang. Atau E. Kemudahan instalasi. Jawabannya adalah yang kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang
C. Pembahasan suku cadang yang sesuai dengan spesifikasi asli, memastikan peralatan dapat berfungsi kembali seperti semula tanpa resiko kerusakan lebih lanjut. Jadi yang C ya, kesesuaian dengan spesifikasi asli. Selanjutnya, apa prioritas utama dalam menyajikan makanan untuk acara resmi pimpinan? A. Estetika penyajian makanan. B. Kecepatan penyajian. C. Kehangatan hubungan dengan tamu. D. Rasa makanan yang mendominasi. Atau E. Kesesuaian dengan protokol acara. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya teman-teman. Pembahasannya, dalam acara resmi, makanan yang disajikan harus mematuhi protokol acara, termasuk tata cara penyajian, kemudian urutan menu, dan kesesuaian dengan suasana formal. Nah, yang perlu jadi prioritas utama yaitu kesesuaian dengan protokol acara. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terjadi kekurangan makanan selama acara berlangsung? A. Membeli makanan tambahan secara cepat. B. Mengatur ulang porsi makanan yang tersedia. C. Meminta maaf kepada tamu yang belum mendapatkan makanan. D. Menyediakan makanan ringan sebagai pengganti. Atau E. Mengalihkan tamu ke menu alternatif. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan mengatur ulang porsi makanan yang tersedia adalah solusi cepat untuk memastikan semua tamu mendapatkan bagian makanan. Jadi yang B mengatur ulang porsi makanan yang tersedia. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan dalam memilih peralatan makanan untuk tamu VIP? A. Desain yang elegan dan berkelas. B. Kemudahan dalam penggunaan. C. Harga yang sesuai anggaran. D. Ketersediaan peralatan cadangan. Atau E. Kesesuaian dengan tema acara. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Karena ini tamu VIP ya. Jadi pembahasannya, untuk tamu VIP, peralatan makanan dengan desain elegan memberikan kesan profesional dan menunjukkan penghargaan kepada tamu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena ini tamunya adalah tamu VIP sehingga desain ya yang elegan dan berkelas itu sangat penting ya. Estetika itu sangat penting. Selanjutnya, mengapa penting untuk menyediakan opsi makanan sehat dalam acara kantor? A. Untuk menarik lebih banyak tamu. B. Untuk mempromosikan gaya hidup sehat di kantor. C. Untuk menekan biaya konsumsi. D. Untuk mematuhi standar perusahaan. Atau E. Untuk mengurangi sisa makanan. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan menyediakan makanan sehat mendukung program gaya hidup sehat di kantor dan meningkatkan kepuasan peserta acara. Ya, jadi jawabannya adalah B. Untuk mempromosikan gaya hidup sehat di kantor. Selanjutnya, bagaimana memastikan kelancaran penyajian makanan selama acara berlangsung? A. Menyusun jadwal penyajian makanan yang rinci. B. Menggunakan staf berpengalaman dalam penyajian. C. Menyediakan makanan dalam jumlah besar. D. Menyusun makanan di lokasi acara sehari sebelumnya. Atau E. Menggunakan vendor catering yang sudah dikenal. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan jadwal penyajian yang rinci membantu memastikan makanan tersaji tepat waktu dan sesuai urutan acara. Jadi jawabannya yang A, menyusun jadwal penyajian makanan yang rinci. Selanjutnya,
Apa yang menjadi pertimbangan utama saat memilih jasa pengiriman untuk dokumen rahasia? A. Biaya pengiriman paling ekonomis, B. Kecepatan waktu pengiriman, C. Jaminan keamanan dan privasi dokumen, D. Kemudahan akses lokasi jasa pengiriman, atau E. Popularitas penyedia layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan keamanan dan privasi adalah prioritas utama dalam pengiriman dokumen rahasia untuk menghindari resiko kebocoran informasi. Jadi yang C ya, jaminan keamanan dan privasi dokumen. Selanjutnya, bagaimana pengelola memastikan dokumen yang dikirim dapat diterima hanya oleh orang yang berhak? A. Menyediakan salinan dokumen untuk cadangan, B. Menggunakan layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima, C. Meminta penerima untuk datang mengambil dokumen, D. Mengirimkan dokumen dengan notifikasi otomatis, atau E. Memberikan kode unik untuk akses dokumen. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima memastikan dokumen hanya diserahkan kepada orang yang berhak. Jadi jawabannya yang B ya, menggunakan layanan pengiriman dengan tanda tangan penerima. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika barang yang diterima oleh penerima mengalami kerusakan? A. Meminta maaf dan meminta penerima menerima kondisi tersebut. B. Mengajukan klaim ke penyedia layanan pengiriman. C. Mengganti barang dengan segera tanpa penyelidikan. D. Membawa barang kembali ke lokasi pengiriman. Atau E. Menunda penggantian barang hingga ada keputusan manajemen. Jawabannya dulu ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Mengajukan klaim kepada penyedia layanan pengiriman adalah langkah tepat untuk mempertanggungjawabkan kerusakan dan mendapatkan solusi. Jadi jawabannya yang B ya, mengajukan klaim ke penyedia layanan pengiriman. Selanjutnya, mengapa penting untuk mencantumkan informasi kontak pengirim dan penerima pada paket? A. Agar lebih mudah dikenal oleh kurir. B. Untuk memudahkan proses pelacakan jika ada masalah. C. Untuk mengurangi biaya pengiriman. D. Untuk memastikan kecepatan pengiriman. Atau E. Untuk menjaga kesan profesional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan informasi kontak pengirim dan penerima memudahkan penyelesaian masalah seperti alamat tidak lengkap atau penerima tidak ditemukan. Nah, jadi jawabannya adalah B, untuk memudahkan proses pelacakan jika ada masalah. Selanjutnya, apa langkah yang sebaiknya diambil jika dokumen yang akan dikirim sangat mendesak? A. Menggunakan layanan pengiriman kilat atau ekspres. B. Mengirim dokumen melalui email terlebih dahulu. C. Mengirim dokumen secara reguler dan memberikan peringatan ke penerima. D. Mengantarkan dokumen secara langsung. E. Membuat salinan dokumen sebagai cadangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar itu adalah yang A. Pembahasan layanan pengiriman kilat atau ekspres dirancang untuk memastikan dokumen mendesak tiba dalam waktu yang singkat. Nah, jadi jawabannya yang A. Menggunakan layanan pengiriman kilat atau ekspres. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola jika dokumen yang dikirim hilang dalam proses pengiriman? A. Mengajukan klaim kepada penyedia jasa pengiriman. B. Mengirim ulang dokumen menggunakan jasa yang sama. C. Membatalkan pengiriman sepenuhnya. D. Meminta penerima untuk menunggu pengiriman berikutnya. Atau E. Mengabaikan kehilangan dokumen tersebut. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan mengajukan klaim kepada penyedia layanan pengiriman adalah langkah pertama untuk mendapatkan kompensasi atau dokumen yang hilang ya. Jadi jawabannya yang A, mengajukan klaim kepada penyedia jasa pengiriman. Selanjutnya, apa manfaat utama menggunakan layanan pengiriman dengan fitur pelacakan? A. Menghemat biaya pengiriman. B. Memberikan informasi real time tentang lokasi dokumen. C. Memastikan dokumen diterima lebih cepat. D. Menghindari resiko kerusakan pada dokumen. Atau E. Memberikan perlindungan tambahan untuk dokumen. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Fitur pelacakan memberikan informasi real time sehingga pengirim dapat memantau status dokumen selama proses pengiriman. Jadi jawabannya yang B ya, memberikan informasi real time tentang lokasi dokumen. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan saat mengemas dokumen untuk pengiriman jarak jauh? A. Ukuran kemasan yang besar untuk keamanan. B. Penggunaan bahan kemasan tahan air dan debu. C. Warna kemasan agar menarik perhatian kurir. D. Label yang mencantumkan isi dokumen. Atau E. Penambahan salinan dokumen di dalam paket. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan bahan kemasan yang tahan air dan debu melindungi dokumen dari kerusakan selama perjalanan jarak jauh. Jadi yang B ya, penggunaan bahan kemasan tahan air dan debu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika alamat tujuan pengiriman tidak lengkap? A. Mengirim dokumen ke alamat terdekat. B. Meminta klarifikasi dari penerima sebelum pengiriman. C. Membatalkan pengiriman hingga alamat diperbaiki. Atau D. Mengandalkan kurir untuk menemukan alamat penerima. E. Menyertakan catatan tambahan untuk kurir. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan meminta klarifikasi dari penerima memastikan alamat yang benar sehingga pengiriman dapat dilakukan dengan tepat. Yang B ya, meminta klarifikasi dari penerima sebelum pengiriman. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk memastikan keamanan dokumen selama pengiriman? A. Menggunakan amplop biasa dengan tulisan penting. B. Membagi dokumen menjadi beberapa paket kecil. C. Mengandalkan staf internal untuk membawa dokumen. D. Menambahkan dokumen cadangan ke dalam paket. Atau E. Menggunakan layanan pengiriman ekspres dengan asuransi. Kita lihat ya, jawabannya ya adalah yang E. Pembahasan layanan ekspres dengan asuransi memberikan perlindungan tambahan untuk dokumen yang dikirim, terutama jika dokumen sangat penting ya. Jadi jawabannya yang E, menggunakan layanan pengiriman ekspres dengan asuransi. Oke. Nah, demikianlah ya 35 contoh teknis pengelola umum operasional. Sekarang kita masuk ke TIU. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama, kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya.
Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti per harinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, per harinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2, yaitu ketemunya 9 hari, ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari, ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut 2, 3, 4, 5 dikali 112 ditambah 789. Maka hasilnya A263429, B262429, C264429, D265429, atau E266429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu, baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini. Yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya, X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000.
Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman, jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi. 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga. Ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja.
kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Berarti totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya, menyelesaikannya. Gampang teman-teman, jadi tinggal hari ya, dalam bekerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Nah, begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini berarti tandanya persamaan kata, sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut tadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan ya. E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A rapat, B subur, C banyak, D jarang, atau E rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka
persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. Palung gula, B. Pohon buah, C. Kipas angin, D. Jalan macet, atau E. Lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya. Persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya. Kompor api antara A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan analogi di atas adalah. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api, ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin, ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya masih analogi ya, persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A. Termosuhu, B. Api kebakaran, C. Banjir air, D. Gempa Richter, atau E. Dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya itu dapat diukur dengan skala Richter. Ya, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional, B. Saya pindah klub, C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub, D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub, atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E, teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1 ya, teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P maka Q. Nah, ini P1-nya. Ya, ini P1. Pernyataan 1 ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak key ya. Karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini. P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak key. Ya, nih. Saya tidak pindah klub. Berarti kan tidak key ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini key-nya adalah saya akan pindah klub. Ya.
Di sini pernyataan P2, saya tidak pindah klub. Jadi singgahnya dia tidak ki. Maka yang benar kalau dia tidak ki berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P. Tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Nah, negasi P-nya, karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini. Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Nah, mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda taunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda.
C. Dini, Adinda, Pandu, Dewi, Ulfa. D. Adinda, Dini, Dewi, Pandu, Ulfa. Atau E. Ulfa, Pandu, Dini, Dewi, Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain ya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda, dan Dini. Gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya. Ulfa apakah betul ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu. Sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa. Sudah ya? Kalau sudah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingga banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya.
Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A. 8 cara, B. 12 cara, C. 24 cara, D. 48 cara, atau E. 120 cara. Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingganya posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4. Karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. 2 siklik seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya, yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu ya. Permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1, 2, berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya. 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A 17, 18, B 20, 22, C 2229, D 2432 atau E 2935. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya.
22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini, ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2. Ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3. Ya kan? 4 tambah 3 kan 7. Ya kan? 7 ke 11, ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7 ya kan, karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 229 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2229 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 2229 jawabannya. Selanjutnya masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35, atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2. Ya, dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Jadi 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan.
huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti CC diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan sehingganya dia langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E, karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G. F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini. Kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya, kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.